wafat atau mati manusia itu, kata Nabi, terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, doa anak yang soleh, kemudian artinya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan ada manfaatnya. Nah, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, tapi dimaksud dengan anak yang soleh. Anak yang soleh itu ternyata kanya anak kandung almarhum saja. Jadi katakan anak yang soleh itu kanya istilahnya anak angkat, kanya anak tihi. Makanya kata Rasulullah, dikatakan doa anak yang soleh soleha itu doa jemu muslim muslimat sedunia, itu dikatakan doa anak yang soleh dan soleha. Nah, artinya doa kita yang hadir, empuk kita dia artinya terutus istilahnya ada hubungan nasab. Selagi seseagama sama-sama Islam, akidah kita sama, yang kita sembah Allah, syahadat kita semegi, maka doa kita sedap dunia enggak jemu Islam adalah doa anak yang soleh. Nah, inilah yang butuhkannya jemilah mati itu, doa. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari, kata Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya bapangnya mati atau ndongnya mati, anaknya mengatakan, Allahumma ufir abi, ya Allah ampuni dosa bapangku. Ndongnya mati, Allahumma ufir ummi, ya Allah ampuni dosa ndongku. Di sekalimat anaknya mengatakan, ya Allah ampuni dosa bapangku, ya Allah ampuni dosa ndongku. Di satu kalimat doa anaknya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya doa-doa kita ini artinya ada manfaatnya. Kayaknya istilahnya ada jemaah mati datang gemeroh dia di manfaatnya, salah. Makanya ama ada istilah tetangga jadi disepaham kita ngatakan segala macam ngenyek ama kita bahasa kita tabligh tahlilan itu kumpul-kumpul biarkan nangkalah. Yang tetap prinsip kita kita niat datang untuk saling mendoakan. Kita galak datang ke majlis takziah, suatu saat keluarga kita pasti mati. Nah, sampaikan Imam Ruslan tadi, artinya kullu nafsin zaikatul maut, tidak ada manusia yang abadi. Nabi Adam gonian 2000 tahun, paling tua umur Nabi Adam. Ini Nabi Nuh 950 tahun, junjungan kita baginda Rasul Muhammad 63 tahun saja. Inilah kata Nabi Musa, Muhammad, umatku umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar. Umatmu Muhammad, kata Nabi Musa, umurnya pandak-pandak, badannya kecil-kecil. Nah, artinya terbukti lom 63 tahun, lolok pangsi almarhum, masih kurang 7 tahun jadi umur Nabi lah mendahului kita. Bahkan ada yang lebih muda lagi, bahkan ada yang paling muda 3 tahun, bahkan ada di 10 bawah 10 tahun. Karena itu artinya memanglah terbukti di akhir zaman dia manusia berumur panjang. Nah, ini memang harapan kita berdoa itu pasti Allahumma tawwil umurana. Pasti ya Allah panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umurku, umur keluarga, dong bapak sudah di. Hanya jangan kita semata-mata panjang umur, minta berkah umur. Empuk panjang benang, amu bahagiakan jemaah, dia penting itu. Ya lemak itu panjang nginjek kajiman. Ini orang yang paling dicintai di dalam masyarakat adalah ketika dia tidak ada, ditangisi ketidakberadaannya. Ini jemaah hebat. Wih kemana si anu dia berdiri si anu dia nginaknya, tanya kajiman, tangisi jemaah ini ringke. Ini hanya tentang kamu seandainya keberadaannya. Nah, ini keberadaannya diganal kajiman. Ketika dia ada jemaah ganal galuna, ini paling parah ini. Nah, ini jangan sampai ini kita tidak kita lajari tadi. Ketika dia tidak ada, dicari dan ditangisi, inilah orang yang bagus kata Rasulullah. Tapi ketika dia berada, ditakuti atau dibenci, inilah seburuk-buruk hamba Allah di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Ini yang kita pelajari. Ini memang makanya mudah aja menjemim ini. Artinya mungkin di antara kita ini lom dia yang baik itu. Apalagi ceramah nih lom sampai ke situ, artinya makamnya lom sampai ke situ. Paling kelas-kelas kepala lah nyampai di situ. Ini am kepala enggak nih andek beri cakap aja enggak nih manalah kepala gitu. Sekarang mereka nunggu sumbangan manalah sumbangannya kepala. Nah, ini tunggu-tunggu aja mana, makanya kepala itu bandar masalah. Aku ndek galak jadi kepala mak. Kecuali yang diangkat langsung jadi. Ini artinya ini. Ia butuhkannya jemilah mati itu doa.
Inilah doa kita pada malam ini. Doanya khatmil Quran 30 juz dihadiahkan kepada almarhum. Ini dapat membantu kata sapu doa dia sampai. Bahkan kata Rasulullah di Arab itu cuma mati di Baqi, artinya di Madinah. Para sahabat Nabi termasuk Sayyidina Ali dikuburkah di Baqi di Madinah. Ditancapkah pelepah kurma di situ. Kurma itu ditancapkan di dalam Quran bertasbih. Lagi pelepah kurma ditancapkan di kuburan bertasbih. Ada manfaatnya dek jemilah mati. Apalagi yang dikhususkan khususan ila ruhi, dikhususkan Al-Fatihah. Dek baca ila hadratinya langsung saja, ya Allah aku baca Al-Fatihah khusus dek bapangku sampai. Bahkan kata ulama anak kandung baca Fatihah dek perlu dikhususkan enggak terjadinya, pasti sampai enggak terjadinya. Dan di kebun tahu-tahu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai pahala enggak terjadinya sama anak kandung dibaca. Ini karena apa? Anak kandung dapat membaca Al-Quran karena jasa kedua orang tuanya. Anaknya bisa mengaji karena jasa orang tuanya. Selagi apapun perbuatan anak yang baik, maka akan sampai kepada orang tuanya tanpa dikhususkan. Nah, yang begitulah lain kan terjadi khususkan. Di dibaca misalkan Al-Fatihah khususan ila ruh. Hanya begitu mati hajam hidup. Nah ini sedikit ada yang bertanya, res mana mati hajam hidup itu? Pakai roh itu tetap pakai karena bagi jasad saja. Jasad ini adalah sebuah keseng, tapi keseng itu sangkal, bungkus, baju. Yang berharga di dalam tubuh kita ini adalah roh. Latifatul roh. Latifatul roh itu adalah hati Rabbaniyah. Roh yang paling halus yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Tangan digerakkan oleh roh kita, mata digerakkan oleh roh kita, kaki digerakkan oleh roh kita. Yang perlu dikirim Fatihah adalah ruhnya, bukan semata-mata hanya jasad. Mengihim Fatihah enggak jemi hidup khususan ila ruh ugi misal. Oi misal takut pernah ginda hidup pernah ini. Saking kasayang dengan sanak ngak kabadi dan kalah sanak ingedian. Ini khususnya kita kita ngihem kepatihan dia ini banyak versinya. Hanya kita hendak ngambil arti ini memang ada yang ngajarkan mati hangat jemi hidup itu tetap pakai roh. Misalkan khususan ila ruhi wa jasadi Hariswanto bin Abdullah Syai'ulillahilahul Fatihah. Lo ngerti itu pakai roh kan mau mati. Roh tulah tunda dikihim ini. Jasad perlu jasad tanpa roh adalah bangkai. Yang berharga dan yang perlu dikirim doa itu adalah rohnya. Nah ini ngapu jumlah mati perlu didoakan karena ngapu jumlah mati itu rohnya masih itu ya perlu didoakan. Nah seandainya jasad saja ilo hanya lebih lengkapnya ngatihingi Fatihah nggak jumi hidup itu tetap pakai roh. Nah ini artinya ini baunya macamnya tadi ya jasad saja boleh ya pakai ruhi saja hanya itu karena dia masih hidup tambah hingga jasad saja dimak meroh saya seakan-akan mati berarti lengkap dia. Khususan ila ruhi wa jasadi Hariswanto bin Abdullah Syai'ulillahilahul Fatihah. Amaku sedua enggak ugi misalkan khususan ila ruhi wa jasadi Hariswanto bin Abdullah wa khususan ila ruhi Sugi bin Abdullah Syai'ulillahilahumul Fatihah. Nah, hanya berdiri tiga misalkan khususan ila ruhi wa jasadi Hariswanto bin Abdullah wa khususan ila ruhi kepala wa jasadi bin Abdullah wa khususan ila ruhi wa jasadi Suhandi bin Abdullah Syai'ulillahilahumul Fatihah. Sampailah kemati enggak jemi hidup ya kita kihimi doa tadi. Nah, ilo apa jemi hidup ini kadang-kadang kan jemi mati nak kihim ini penting. Karena roh tadi maka rohnya tadi artinya bersih harus didoakan. Nenek, matulah nggak jimilah mati tadi kita kihimi. Di depan baca ilah hadratinya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah aku baca Al-Fatihah. Kihim kak nggak almarhum bapangku, pangcianku, waanku sebutkan namanya sampailah kemati. Nah ini artinya doa. Banyak macam doa itu. Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak yang soleh.
Ini dia baca bahasa Arabnya tak bahasa gitu. Ya Allah, ampuni dosa bapangku, ampuni dosa dongku ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, terimalah amal ibadahnya sampailah ke mati. Doa anak yang soleh tadi. Nah ini artinya kita malam ini alhamdulillah insyaallah tabdi peramalan jak malam pertama sampai malam terakhir malam yang ketujuh ini khatmil Quran 30 juz 114 surah 6666 ayat 1.027.000 huruf. Satu hurufnya di luar Ramadan 10 kebajikan. Amu sutik huruf 10 hurufnya ada 1.027.000 huruf lah berapa juta pahala yang dihadiahkan kepada almarhum lah pacak nolong di almarhum. Ini dan aku yakin nama almarhum ini cuma baik, almarhum ini ahli ibadah sampai menjelang ajalnya kanya lingujuk didai gegalean. Beliau ini ahli jamaah, termasuk beliau ini adalah penghuni Masjid Al-Ikhlas Pekun Gunung Tinggi yang paling rajin menurutku. Ini luar biasa. Kita belum tentu belum mampu nurut beliau, belum tentu kita pacak nurut beliau. Ini artinya ini mudah-mudahan dengan doa kita, dengan kesaksian kita, memang beliau ini artinya insyaallah beliau ini artinya wafatnya pun dalam keadaan husnul. Lebih-lebih kita masih bernapas, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bila kita mati, siap dek siap. Kalau sudah sampai waktunya, tidak pacak kita menghindarinya. Yang jelas, makanya kata Rasulullah, isma sittah. Artinya berbuat sesuka hatimu. Silakan kata Nabi. Ini Allah perintahkan kepada kita, silakan tidak berbuat apa kira di dunia ini. Yang jelas artinya kita ini kamati galau. Nah harapan kita waktu kamati itu sedang diindak husnul khotimah. Nah hadirin jamaah takziah, kemudian sedikit oleh-oleh kita bahwa kita ini ialah di depan mata adalah alam barzah. Yang sedang kita alami ini adalah alam dunia. Kita sedang berada di alam yang ketiga. Pertama, manusia diciptakan dari alam arwah, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam alaihi salam. Disinilah kita bersyahadat pertama kali. Hamba Allah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Siapa Tuhan kalian? Kata Allah. Roh kita dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Siapa Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah bahwa Tuhan kami adalah Allah. Dia beri roh dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam yang namanya roh jema kafir. Sedak dunia bersyahadat mengakui bahawa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jema kafir mati, dia beri istilah kafir. Jema istilah kafir setelah dia mengerti atau baligh atau dewasa baru istilah ada kafir. Tapi setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Ibunya adalah Yahudi, ibunya adalah Nasrani, tetap dia adalah fitrah, tetap dia adalah roh yang suci yang dicintai Allah. Nah, adanya kafir kelelah dewasa, dia tidak nyembah Allah, dia bersyahadat, inilah yang dikatakan kafir. Hanya berjemaah Islam, empuk dia jarang sembahyang, hanya dia pernah bersyahadat, tetap dia adalah Muslim. Mbak mana dia pernah sembahyang, gitu syahadat itulah sampai mati. Sah di Islamnya sah. Kemana ujung-ujungnya neraka apa surga? Tetap surga. Dulu apa kedian? Kedian raya. Kata pasan itu sembahyang ya nak dulu raya kan. Amin nak dulu raya masuk masjid. Nah ini jangan pernah kita mendatuknya aku yakin karena ngapa datuk dia kekisi di masjid. Makanya kakak nggak pengecek itu insyaallah dulu raya kakak masuk surga. Apalagi abang dulu lah pagi. Nah, artinya mati ke ilo, jangan pernah gitu. Makanya datuk ini ilo lanian ngurusi masjid. Alhamdulillah keliling puluh, jangan puluh masyarakat ngangkang dia tidak bayar. Bila perlu bayaran 3 kilo, bayar 4 kilo. Itu sama aku. Jangan galak gitu istilahnya, menagih. Istilahnya kumah tetap tinggi itu lah. Kak Aila yang masuk 4 kilo silakan. Gitu. Nah, artinya ini. Artinya ini hadirin sekalian jamaah takziah, ini kita lahudiam di alam arwah. Ini arwah itu artinya di jamaah amroh tu banyak namanya arwah. Amu sutik namanya ruhi, artinya roh. Amu kita ngihim Fatihah ila ruhi nek jemu suha nganyami ila arwah itu nek jemu banyak. Nah, kita diam di alam arwah pindah ke alam rahim. Yang ketiga kita lah di alam dunia. Lah di alam ketiga kita ini. Yang di depan mata alam keempat, alam barzah. Inilah yang di depan mata. Tapi nak kita siapkan. Banyak yang nak kita siapkan. Salah satunya jangan pernah kita tinggalkan sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam.
Oh aku ini masih nakal benar, gigalak ngurak gawi jema, gigalak korupsi, gigalak istilahnya maksiat dan sebagainya. Manalah ini sembahyangku diterima oleh Allah, terima oleh Allah. Bahkan yang paling parah, yang paling nauzubillah kata Rasulullah, di antara amalan yang dapat menggugurkan semua amal ibadah kita, bukan zina, maaf, bukan mencuri, bukan koruptor. Apa yang dapat menggugurkan sepahala ibadah kita itu? Durhaka kepada orang tua kita. Nah ini makanya mengandung bapak hati-hati gitu. Ini jangan sampai apalagi yang kita sampai istilahnya musuh-musuhan di demak apa ini, hati-hati. Mudah-mudahan yang anak-anak pengecik ini ya insyaallah anak yang soleh dia berdiri kita sangkut paut enggak terjadinya, mudah-mudahan kita saksi kita beliau-beliau ini artinya anak yang soleh. Nah ini yang di depan mata kita adalah alam barzah. Siapkah bekal kita di alam barzah? Tapi di alam barzah, salah satunya jangan tinggalkan sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Banyak-banyak berzikir, taat itu, jalin silaturahmi, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah. Lah samping sembahyang tahajud, kemudian kita banyak-banyak uji tahajud tadi, banyak-banyak pula kita istilahnya, kita artinya peduli enggak lingkungan, peduli enggak masyarakat, peduli enggak jemaah di bawah kita. Insyaallah hal-hal seperti itulah alam barzah, karena pasti kita akan bertemu. Amlah kita digiring ke alam kuburan, dia jika kita bau, cuman 3 hal yang ikuti kita. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga. Yang kedua adalah wa maluhu, harta. Yang ketiga adalah wa amaluhu, keluarga balik, harta ngelipat. Dia ngikut dalam kuburan. Wa amaluhu, amal ikan nyelamatkan kita di dalam kuburan. Makanya siap-siapkah amal, ndek kita memasuki alam kuburan ialah ada di depan kita. Dia ada jaminan, apa pagi, apa malam ini. Yang ceramah ini dia beri jaminan malam ini masih kesampai ke rumah kami para. Dia beri jaminan, dia beri jamin kita. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Siapkah artinya perbekalan kita sedikit demi sedikit berguyur. Amin masalah jaminan sempurna itu belum beri ahli ibadah di antara kita ini. Ama ada kita ngaku bahwa kita inilah ahli ibadah, dosa kita sedikit, itulah hamba yang paling dibenci Allah, hamba yang sombong. Allah lebih cinta kepada hamba yang ahli maksiat tetapi dia bertaubat kepada Allah daripada hamba yang ahli ibadah tetapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadirin sekalian, hati kita masih berduduk, siap-siapkah ialah di depan mata kita adalah alam kuburan, alam barzah. Siapkah bekalnya? Jangan tinggalkan sembahyang, jangan tinggalkan puasa, guyurkan bersedekah, kemudian taati jemaah tua, jalan silaturahmi. Nah itulah yang akan menyelamatkan kita. InsyaAllah mati kelak di dalam kubur, bertemu enggak malaikat munkar dan nakir dengan rupa yang baik, dengan tampang yang indah yang elok untuk dipandang, sehingga artinya ahli kubur kelak selamat daripada siksa kubur. Inilah harapan kita, amin Allahumma amin. Sekali lagi kami datang ke sini doakan pengeci almarhum ini. Sekali lagi mudah-mudahan sudah ada doa kita, lebih-lebih kelak anak-anaknya, istrinya atau keluarga besar, doakannya. Itulah yang dibutuhkan almarhum. Mudah-mudahan doa itu diijabah Allah, disampaikan kepada almarhum. Dan kita yang masih bernapas, berduduk, guyur ke ibadah, dunialah tua, artinya kita imbangi, seimbangi. Dunia wajib kita kejar, wajib kita cari, harta wajib kita cari. Ingat, jangan sampai tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kusampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Nah, laju setengah jam ni tadi, laju tausiah ni tadi, hanya kultum saja. Mudah-mudahan bermanfaat dia. Sekali lagi mohon ampun kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.